Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya sudah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara tentang bagaimana pemimpin mengambil sebuah keputusan dalam sebuah kasus dilematika atau bidang tertentu. Mungkin ada beberapa pertanyaan sebagai bahan referensi saya untuk sharing bagi saya ke depannya mungkin nanti sebagai pemimpin untuk mengambil suatu keputusan. Boleh tuh ya? Boleh, silakan. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bukan moral? Ya, baik, Iman, terima kasih atas sharingnya ya, sharing informasi dari sebagai kepala sekolah dan juga bagaimana sebagai kepala sekolah memang pengalaman itu menjadikan kita pintar kepada pengalaman ini kan pengalaman dalam memimpin sebuah sekolah itu pasti akan ada yang namanya dilema etika, baik itu kepala sekolah kepada guru ataupun guru kepada peserta didik, guru kepada teman sejawatnya ataupun siswa kepada siswa, pasti akan ada itu. Nah, dalam kasus dilema etika yang mungkin perlu kita angkat, misalnya guru-guru kita ini kan masih ada yang masih belum lolos PPG gitu ya, jadi belum bersertifikasi. Nah, tentunya pengembangan profesional itu ibu sebagai pimpinan pasti akan mendorong guru tersebut untuk melakukan ikut kegiatan PPG. Karena apa? Karena itu adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut sendiri dengan mengikuti PPG, dan tentunya kalau dia lulus PPG kan ada reward dari situ. Nah, di sisi lain ketika guru itu mengikuti PPG, tentunya yang akan ditinggalkan itu adalah kelas. Nah, kelas yang akan ditinggalkannya ini tentu harus mendapatkan solusi gitu ya. Karena apa? Karena biasanya kegiatan PPG itu kan daring dan waktunya lama. Nah, itu biasanya sering terjadi di sekolah kita ini. Jadi cara ibu mengatasi hal seperti itu biasanya kan ada informasi. Nah, informasi ini tentunya sebagai pimpinan akan menyampaikan kepada guru yang bersangkutan. Setelah itu ditanya guru ini apakah dia bisa tetap bersamaan mengikuti kegiatan PPG atau diadakan atau dicarikan solusi yang lain. Terima kasih Bu atas jawabannya tadi. Pertanyaan terusan tadi kan kita ambil sebuah kasus dilematika. Jadi ada seorang guru yang ikut PPG dengan kewajiban dia mengajar di sekolah. Yang saya tanyakan bagaimana pengambilan keputusan ketika itu terjadi di sekolah yang itu lakukan. Sebagai pimpinan, keputusan yang pertama tentu ibu mempersilahkan guru tersebut untuk mengikuti kegiatan PPG. Kemudian yang kedua, tentunya ibu akan berdiskusi dengan wakakurikulum. Nah, kira-kira selama guru di PPG ada solusi nggak supaya guru-guru ini bisa tetap mengikuti kegiatan PPG, namun kegiatan belajar mengajar di kelasnya itu tidak terganggu. Nah, kemudian langkah yang ketiga itu tentu akan ada solusi dari wakakurikulum biasanya. Nah, itu solusi yang diberikan biasanya kebetulan kan kita ada tenaga honorer juga di sini. Nah, biasanya itu kita panggil terutama yang serumpun dengan guru mata pelajaran itu. Nah, biasanya selama ini kegiatan itu diantisipasi oleh guru honor, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, biasanya menyampaikan untuk ini ada guru honor yang jamnya dikit dan bisa mengantisipasi jam guru yang bersangkutan ketika PPG.
itu biasa. Bu ya, ketika Iya. itu terjadi, jadi kedua-duanya bisa dijalankan Bisa secara dijalankan semua, dan guru yang bersangkutan juga ibu ajak berdiskusi, ibu sampaikan bahwa ibu atau bapak kan akan meninggalkan kelas yang cukup lama. Guru pengganti tentunya tidak sama penyampaiannya dengan bapak ibu guru. Nah, biasanya tetap guru yang PPG itu tetap bertanggung jawab, biasanya membuat handout untuk peserta didik selama dia tidak bisa bertatap muka dengan peserta didik. Selama ini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, keputusan ini sudah dianggap efektif Bu ya? Kalau selama ini dianggap efektif karena itu kan merefleksi juga hasil dari ketika anak-anak itu tidak diajar oleh guru yang PPG karena dia tidak ikut, itu biasanya bisa diantisipasi. Selain guru yang kita tunjuk, guru honor yang kita tunjuk, dan biasanya juga kita melibatkan guru PPG juga. Ini Bu, berarti dalam mengambil keputusan itu pasti ada tantangan yang ingin saya tanyakan Bu. Kira-kira selama Ibu membuat keputusan itu, adakah tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Ya, tantangan terbesar itu pertama justru kepada peserta didik yang diajak oleh bapak guru, terutama di kelas 12 ya. Kalau guru itu kenaikan di kelas 12 itu tentunya anak-anak yang diajari itu biasanya ibu atau bapak itu biasanya materinya pasti akan tertinggal, itu pasti mungkin tidak, walaupun ada diganti seperti yang disampaikan tadi kan belum tentu penyampaiannya sama, penguasaan materinya terutama belum tentu sama. Nah itu biasanya kalau yang setelah temuan itu biasanya akan disampaikan oleh pakar kurikulum. Biasanya guru PPG yang selesai, PPG-nya selesai itu biasanya berdiskusi kembali dengan siswa yang ditinggalkan, kira-kira materi-materi mana yang belum mereka kuasai, dan mau tidak mau itu juga mereka harus, guru yang bersangkutan juga harus memberikan materi ulang ya kepada siswa yang ditinggalkan. Kelas yang ditinggalkan juga cukup banyak gitu. Jadi konsekuensinya ya guru yang ikut PPG tadi memang harus benar-benar bisa memanajemen waktunya dengan baik begitu kan. Jadi memang dia juga harus maksudnya kebaikan yang sudah dilakukan itu kan juga nanti imbasnya ke peserta didik gitu. Dan ketika dia meninggalkan juga imbasnya akan kepada peserta didik. Nah itulah, jadi biasanya tantangan yang terberat itu. Makasih Bu. Yang selanjutnya, ketika Ibu membuat sebuah keputusan itu, apakah ada jadwal tertentu? Apakah langsung dibaca pada saat itu? Ya. Apakah ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan keputusan itu? Ya, kalau jadwal biasanya begitu dapat informasi bahwa guru tersebut ikut PPG, itu biasanya akan dipanggil wakil kurikulum, kemudian guru yang bersangkutan. Nah, kemudian dilihat dulu jadwalnya itu selama berapa hari meninggalkan kelas atau tidak bisa hadir di kelas. Nah itu biasanya eksekusinya itu nggak lama, paling ya, tapi tidak diputuskan saat itu. Kita kan berdiskusi dulu, harus mencari dulu. Nah dan biasanya juga kalau misalnya tidak ada guru honor itu biasanya guru yang bersangkutan itu juga memberikan solusi. Jadi Bu nanti ada teman yang menggantikan saya guru ini, seperti kasus ibu siapa ya waktu itu yang diwakil, ada guru bahasa Indonesia waktu itu apa ya waktu itu ya, itu kadang juga guru itu juga
dan mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini. Ya, untuk mengambil keputusan itu Ibu menerapkan prinsip komunikasi yang efektif. Semua itu kalau misalnya kita lakukan dengan komunikasi dan penyampaian yang menarik, tentunya dapat diatasi solusi yang ada. Kebetulan kita dapat bantuan dari kurikulum ya yang memang bisa mengatasi kendala, dan itu biasanya cepat teratasi ketika ada kegiatan yang memang perlu melibatkan guru dan meninggalkan kegiatan di sekolah dalam waktu yang Berarti dalam menentukan keputusan itu ada kolaborasi, betul. yang bagus antara kepala sekolah dengan tim yang utama, Tim manajemen, guru, sama-sama mengatasi kendala atau masalah yang pertanyaan terakhir Ibu, dari semua apa yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa Ibu dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan Ibu? Dan kan Ibu bilang ada satu kasus dari kita ada guru yang begitu dan menggunakan siswa di sekolah. Kira-kira dari pengambilan keputusan yang Ibu lakukan tadi, apa pelajaran yang Ibu? Yang pertama, bahwa keputusan itu tidak bisa langsung diputuskan saat itu. Keputusan itu harus dimusyawarahkan, harus dikomunikasikan, dan harus ada tim yang bisa memberikan masukan ya atas apa yang kita temukan. Kemudian kita juga harus dari pembelajaran ini ya, kita juga dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh guru-guru PPG, nah selama ini ya kita bisa mengevaluasi ya ketika guru PPG itu meninggalkan kelas atau meninggalkan sekolah dalam jangka waktu yang lama, artinya ada hal-hal yang memang menjadi perhatian kita atau fokus kita bersama. Jangan sampai anak yang ditinggalkan ini merasa tidak diperhatikan, ya, merasa tidak diperhatikan. Artinya kita sebagai tim manajemen juga harus maksimal perhatian kepada siswa, dan biasanya kalau itu sebagai pimpinan ketika tidak ada guru itu bukan hanya kepada guru yang PPG saja, tapi ketika ada guru yang sakit atau guru yang guru yang ada kegiatan lain yang belum bisa maksimal di dalam kelas, itu biasanya ibu tetap masuk ke kelas dan ngobrol lah dengan anak-anak ya. Itu juga salah satu solusi untuk mengatasi kegiatan yang dilematika ini. Dan kita juga biasanya berkomunikasi dengan guru BK untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang kira-kira siswa ini tidak ada gunanya. Kalau bagi ibu pembelajaran yang paling penting itu adalah bahwa siswa ini kan memang butuh ilmu ya, belajar di sekolah. Ketika dia mau belajar, pada saat dia belajar gurunya nggak ada, kita tidak menjadi tantangan sendiri. Jadi kita sebagai pimpinan ya harus pintar mengatasi kendala yang terjadi. Terima kasih Bu Ria sudah banyak sharing dengan kami. Dunia Haji Emiwati masih dulu. Semoga apa yang dilakukan Bu Ria tadi dalam menghadapi kasus dilema etika tadi itu menjadi bahan referensi kami untuk kedepannya dalam mengambil keputusan ketika ada terjadi dilema antara benar versus benar. Jadi kami dapat mengambil suatu keputusan secara tepat yang efektif di sekolah. Jadi titik beratnya di kolaborasi Bu ya, komunikasi dan kolaborasi ya, karena ibu sebagai pimpinan ini menerapkan manajemen partisipatif dan kolaboratif. Jadi
keterlibatan teman-teman guru itu memang kita sebagai pimpinan itu perlu ya. Kita nggak bisa, apalagi kolaborasi, kita nggak bisa bekerja sendiri. Makanya Pak Firman sebagai koordinator pembina OSIS itu kan manajemen partisipasi, artinya kegiatan-kegiatan yang memang memerlukan bantuan dari teman-teman guru itu bisa kita libatkan guru-guru yang memang punya kompeten di sana. Terima kasih Bu, sangat inspiratif bagi kami. Semoga kami bisa mencontoh dalam mengambil sebuah keputusan nanti ke depannya. Terima kasih Bu Dian atas sharing-sharingnya Bu ya. Bermanfaat ya Pak Firman dan Terima kasih Bu.